Pada tahun ke-284, kalender Xia, Utara, menginvasi Jenderal Wanita Chili, memimpin pasukan merebut kembali wilayah, menggetarkan Zhongyang. Ayuan, mulai sekarang anak-anak kita dan rakyat Siam tidak perlu lagi menderita perang. Jenderal Ji, bertahun-tahun ini, berkat Anda dan Jenderal Ling Yuan berjuang, Xia akhirnya damai. Jenderal Ji, saat besar nanti, saya ingin jadi pahlawan hebat seperti Anda. Kamu pasti bisa. Yang Mulia, kekacauan di utara telah tertangani. Hamba berhasil jalankan tugas. Silakan bangun kedua jenderal. Jenderal Ji, Anda adalah pahlawan yang berjuang bersama saya. Utara sudah damai. Pencapaian besar. Saya punya hadiah untuk Anda. Yang Mulia, kenapa? Kenapa? Jika bukan karena utara belum damai, Jenderal Ji sudah seharusnya mati. Jilin setengah hidup berperang. Yakin tak hianat raja dan rakyat. Demi negara Sia, saya rela berkorban tanpa ragu. Yang Mulia, biarkan Chun Han lihat. Diam. Semua orang tahu Jiling berani dan kuat. Siapa lagi yang peduli pada saya sebagai kaisar? Salahnya, kau berbakat jadi jenderal, tapi terlahir sebagai wanita. Ada yang berpikir kerajaan ini bergantung pada seorang wanita. Aku ingin kau mati dan memikul nama pengkhianat selamanya. Lepaskan panah Ali. Dengarkan, Kaisar Daxia, tidak pantas kau layani, karena dia ingkar janji. Jangan pimpin pasukan laki, rawat anakmu. Jalani hidup sederhana yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, di mana setiap hari kamu bisa menikmati momen kecil yang hangat, seperti secangkir teh hangat di pagi hari yang sejuk, sambil membaca koran favoritmu dengan santai. Berjalan-jalan santai di taman rindang sore hari, sambil menikmati angin. Sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga yang harum, atau berbincang-bincang hangat dengan orang-orang terkasih, seperti keluarga dan teman dekat, tanpa beban dan tekanan dari dunia yang terlalu sibuk dan penuh kesibukan sepanjang waktu, sehingga kamu bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhan dalam setiap detik hidupmu. Kamu adalah Jenderal Li. Luruskan tangan, semuanya. Nomor 1, 2, 3, 4. Semua berhenti. Mulai sekarang, beliau adalah pemimpin baru regu milisi kita. Apa? Kakak Chong. Jenderal, kotamu berada di perbatasan Daxia, sering diserang musuh. Regu milisi ini dulu dibentuk langsung oleh Jenderal Lin. Mereka semua warga yang bisa bela diri. Semoga kalian menghargai jasa Jenderal Lin. Terima mereka. Tuan-puan asal tak jelas. Kenapa bisa jadi pemimpin kita? Setelah Jenderal Lin pergi, orang liar kira Kotamu tak punya pimpinan. Mereka sering serang dan rampas warga Kotamu. Selama bertahun-tahun, kalau bukan Kapten Si jaga kita. Kotamoyo sudah dihancurkan Huang Maji. Cukup! Kalian harus bangga jika dia jadi kepala pasukan milisi. Zhang, terima kasih atas bantuannya. Masalah tanah Daxia adalah urusan kerajaan, bukan urusanku. Aku tidak akan jadi kepala pasukan.
Aku sudah berjanji pada Ayuan untuk merawat anak ini. Ingin hidup biasa saja. Jenderal Ji, tunggu. Jong, meski kita hanya milisi, kita bertanggung jawab atas warga kota. Sikap penakutnya. Bisa bertarung? Aku rela. Kepalaku jadi bolanya. Semua diam. Kalau kalian masih menganggap diri pasukan Jenderal Lin, maka dia yang paling pantas memimpin kalian. Wanita di medan perang bisa bunuh berapa musuh. Kalau mau dia jadi kepala, suruh dia kalahkan aku. Biar kita lihat apakah dia layak memimpin. Jangan gunakan nama Lin Yue untuk tekan kami. Dia pengkhianat yang penakut. Aku meremehkan dia. Ayo. Dia benar-benar berani datang. Saya datang menemui kamu. IMPH, kamu bisa menghindar dengan cepat. Kalau bertemu musuh di medan perang, kamu cuma bisa lari. Kenapa Jenderal Ji tidak bertindak? Haha, wanita ini malah tak bisa melawan sama sekali. Bisa atau tidak? Wanita saja tidak sanggup. Mendapat sedikit kemenangan. Dan jadi sombong adalah kesalahan besar di militer. Meremehkan lawan dan gegabah. Kalau hadapi tentara resmi dari Bei Huang, kamu bisa mati tanpa tahu sebabnya. Kalian benar-benar mempermalukan tim milisi kami. Di medan perang, semua itu cuma gaya kosong. Astaga, sudah pakai pedang. Panjang bisa-bisa ada korban. Aduh. Wanita sialan, licin seperti dulu. Energi kapten sudah habis, tapi wanita itu masih kuat. Setiap gerakannya berbahaya. Kalau ini di medan perang, Kapten Shi sudah mati ratusan kali. Mau lanjut? Wanita sialan, aku bahkan belum terluka. Ya. Sudah. Kepala regu. Semua. Aku ke Mayu City bukan untuk jadi pemimpin kalian. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku. Jenderal Ji. Saya pamit. Selain itu, Lin Yue tidak berkhianat. Dia bukan pengecut. Tujuh bintang. Jenderal! Jenderal Ji! Salam untuk pemimpin baru. Salam untuk pemimpin baru. Apa yang kalian lakukan? Dulu kami menyinggung Anda karena tidak mengenal. Kami siap terima hukuman Anda. Pemimpin, pimpin kami lindungi Mo City. Pemimpin, pimpin kami lindungi Mo City. Saya tidak ikut urusan pemerintahan. Katakan, aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Semua, bangun. Panglima, selama bertahun-tahun, pemerintah mengabaikan kami. Jenderal Lim membentuk pasukan milisi ini
memimpin kami menjaga kota Moy. Setelah Jenderal Lin pergi, Barbarutara menindas kami tak punya pemimpin. Mereka rampas makanan kami. Mereka memperlakukan rakyat Cia seperti budak. Kalian punya kemampuan bela diri. Kenapa tetap di sini? Semua keluar. Kalau kami pergi, yang tersisa di sini hanya warga tak berdaya yang terus ditindas. Kami tak punya makanan. Meski membawa mereka pergi, kami pasti mati di jalan meninggalkan kota Moyo. Kami tidak sanggup, tapi jika Anda jenderal, Anda pasti bisa memimpin kami mengalahkan orang barbar utara, melindungi kota Moyo. Panglima Zhou, yang merupakan seorang pimpinan yang sangat disegani dan dihormati oleh banyak orang di seluruh wilayah, selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas. Hari ini ramai sekali. Dia seorang jenderal, bawahan Panglima Bei Huang, Huyan Lai. Sering bawalah pasukan masuk kota, bakar, jarah, rampok, dan tindas kami sesuka hati. Ada wajah baru di Kambuda. Seorang perempuan. Perempuan. Mereka berdiri bersama. Ingin jadi budak Bei Huang. Bagaimana kalau ikut aku jadi pelayan? Hahaha. Hilin, jangan kurang ajar pada pimpin kami. Pemimpin? Aku tidak salah dengar. Kalian malah memilih wanita sebagai pemimpin. Triple. Di Bei Huang, wanita hanya dipakai sebagai penghangat tempat tidur. Hanya pengecut yang mau patuh pada wanita. Kamu cari masalah. Aku sudah bosan bermain dengan kalian. Saatnya ganti orang baru. Mereka semua, buruh yang sudah mati. Aku berbaik hati mengirim mereka kembali, segera kubur. Baunya sudah busuk. Suamiku! Ayah! Suamiku! Ayo pergi! Menganggap beban berat. Mengapa ada bekas cakaran binatang di tubuh? Mengapa? Jenderal Huyan suka menonton pertunjukan. Lalu mengusir mereka ke arena berburu. Yang larinya lambat, diterkam binatang. Hoji, aku akan melawannya. Ada apa? Nyawa budak memang untuk dipakai seperti ini, kan? Ayo! Mau memukulku lagi. Iya, anak ya.
Tuan. Saya mohon bebaskan putri saya. Saya ikut Anda, Tuan. Mulai sekarang jangan pimpin pasukan seperti ini. Hiduplah seperti orang biasa bersama anakmu. Berhenti! Berhenti! Melawanmu! Aduh! Tikus bodoh! Kamu buatku geli! Saat aku beraksi, kalian masih bayi. Kalau kamu benar-benar ingin selamat dan melanjutkan hidupmu, coba panggil aku dengan sebutan kakek, ya? Mungkin saja, jika hatiku merasa baik dan bersimpati padamu, aku akan... Berhenti! Kawan-kawan, ikut aku! Tubuh mereka lemah. Pukulannya tidak terasa, benar-benar sekelompok yang akan kalah. Hei! Gempur! Taksya! Audi berbunyi. Keren sekali! Biar aku maju dulu. Warga di belakang. Serahkan padamu. Kenapa? Pemerintah sudah tidak peduli. Kenapa kalian masih menjaga tanah ini? Karena ia aku yang melawanmu. Musuh! Kemari. Wantu, penggal kepalanya, persembahkan pada Panji. Aku, si Gantam, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri, tanpa ragu-ragu, tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menyakiti satupun. Bulu, napasnya lemah. Saya sudah bilang, tak ada yang bisa bertahan satu dupa melawan batu. Kalau begitu, bawa semua orang ini pergi. Baik, suruh mereka masuk. Sebelum mati, lepaskan mereka. Ternyata masih ada pria kuat di negara Xia. Saya beri kamu kesempatan, bergabunglah dengan saya di Beihuang dan bantu saya. Saya jamin hidupmu berkecukupan dan mulia. Bagaimana? Bertarung untuk negara, mati di medan perang. Tak perlu pulang dengan kain pembungkus jasad. Saya si Gantang. Lebih baik mati daripada jadi budak negara. Habisi dia.
telinga! Wush, pemerintah saja sudah tak peduli. Kenapa kalian masih mempertahankan tanah ini? Karena dia... Saya makan dengan penuh semangat. Setiap gigitan yang saya ambil terasa begitu memuaskan. Karena makanan ini memang sangat lezat dan cocok dengan saudara saya yang... Cia tak ada orang hebat. Jenderal Qi, turun tangan, mesti selamat. Kalian lemah, malah mengandalkan seorang wanita untuk menang. Nona, kalau kau berhasil, saya sendiri akan turun ke medan perang. Pasti membuatmu tak sanggup bangkit. Memohon ampun. Bagus! Ada komandan baru! Kita bisa bangkit lagi! Biar semua orang tahu pasukan keluarga Lin belum bubar. Astaga! Kamu! Kenapa Jenderal Ji tidak bertarung dengan sepenuh tenaga? Kalian tak layak jadi sasaran latihan pejuang Bei Huang. Kalian pengecur! Kuberikan kesempatan. Jika semua bersujud di hadapanku, aku akan membebaskan kalian. Kalau tidak, Mo City akan hancur lebur. Tunggu. Mereka lari lambat, makanya dimangsa binatang buas. Hidup budak memang untuk dimanfaatkan, kan? Kukira tulang kalian keras. Sekarang, you bisa lepaskan mereka. Lepas. Pernahkah aku bilang seperti itu? Tidak. Aku tidak tahu. Sudah? Aku juga sudah cukup bermain dengan mereka. Sekarang, bawa semua orang yang lemah dan tidak berguna ini. Pergi dari sini segera. Jenderal, pasukan kita diserang bala bantuan dari Dacia di belakang. Kaisar Daxia terbiasa bersembunyi. Dulu masih ada jenderal wanita Jili yang menjaga negeri. Jili, tiada. Dacia tak punya orang. Bagaimana punya pasukan perbatasan? Mungkin... Jenderal, tak bahaya. Jenderal, menurut saya wanita ini hebat. Mungkin dia adalah orang itu? Jurus kosong. Tapi, sudah cukup. Kita prajurit Bei Huang. Jangan penakut. Ayo. Kamu jelas kuat. Kenapa tidak balas para barbar kuning itu? Lebih baik lawan mereka habis-habisan. Tapi kamu cuma berpura-pura bertarung. Membiarkan kami dihina. Oh, berhenti. Jenderal Xi menang banyak pertempuran. Bagaimana mungkin dia peduli pada mereka? Dia menjaga kekuatan pasukan Mo City. Kakak Zhang, jangan bela dia lagi. Dia memang penakut. Tian Yu. Ke kantor polisi untuk minta maaf, Kakak Joe. Kakak Zhang, lihatlah. Yang tumbang semua saudara kita. Penjaga perbatasan. Hampir dipukuli tapi teriak bertarung. Jangan menyerah. Dan Anda sudah bertahun-tahun bertempur di perbatasan. Bagaimana wanita itu? Dia sengaja berkata seperti itu agar tidak bertindak. Malah mematahkan semangat sendiri dan mendukung orang lain. Jenderal Qi. Keluarga Ji terkenal setia. Jenderal Ji bukan orang yang takut mati. Itu demi menjaga garis keturunan Jenderal Lin. Silakan masuk. Kamu muda. Tuan, biaya pengelolaan bulan ini sudah kami bayar. Sewa. Keluarga kami sudah tinggal di sini, turun-temurun. Penginapan ini sudah puluhan tahun berdiri. Tidak pernah membayar sewa. Enggak usah di wilayah kami, itu harus bayar sewa. Ini Dacia. Disinilah letak masalahnya
yang sebenarnya. Kita berada di wilayah yang dikenal sebagai Dacia. Dan di lokasi ini, tepatlah terletak inti dari semua permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kamu menghalangi jalanku. Kecantik kecil, temani aku sebentar. Main sebentar, Paman. Mau apa? Lepaskan dia. Biar aku gantikan dia. Dia tidak mau di sini. Mari pindah tempat. Orang Bei Huang membunuh saudara Dacia. Dendam ini tak pernah padam. Mati. Aduh. Ruji. Kamu menang! Terima kasih, kakak. Kakak, kenapa kau menolongku? Tidak menyangka. Penyanyi pun punya prinsip besar. Apa salah jadi penyanyi? Pedagang kau sakit negara jatuh. Aku melarikan diri, melihat sendiri Bei Huang membantai 3 desa. Darah mengalir, aku pun berjanji meski mati, mereka harus membayar. Orang seperti kamu yang hanya menonton tidak akan pernah mengerti. Tidak layak jadi pemimpin kami. Kamu salah paham. Pahlawan. Mereka datang lagi. Ayo lari. Ayo. Semua lari selamatkan diri. Lari saja. Jangan menengok ke belakang. Lepaskan! Cucu saya hampir kelaparan. Jagung ini dari anak perempuan saya. Tolong sisakan sedikit. Lepaskan. Saya makan tanah 7 hari, badan berubah karena lapar. Kamu, saya bunuh kamu sebelum cucumu. Minggir. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Biarkan ibu bicara dengannya. Zuye, kamu tidak perang melawan orang utara. Kamu hanya berani sama kami. Kamu itu siapa? Ibu, kamu nggak apa-apa. Pulang saja. Pantas jadi sasaran empuk orang Baiwa. Kawan-kawan, pasukan Bei Huang akan segera menyerang. Lepaskan zirahnya. Kita maju sendiri. Bantuan? Tiba. Bantuan! Tiba! Ya. Pasukan bantuan. Pemerintah belum menyerah. Bantuan akhirnya datang. Salah. Sekarang umumkan latihan. Tembak! Kaisar kalian sudah meninggalkan kalian. Mana mungkin ada bala bantuan. Tanpa bantuan pun
pasukan tetap maju ke selatan menuju ibu kota. Aku akan menyingkirkan kalian demi pasukan utara. Brengsek. Kalian menculik istri dan anakku. Selama aku masih hidup, kalian takkan bisa maju selangkah pun. Mereka semua akan diinjak oleh kita. Berhenti. Biar aku. Hahaha. Tertawa terbahak-bahak dengan penuh kegembiraan. Sekarang, setelah perjuangan yang panjang, kota MOU Banner-Banner menjadi milik kita semua. Hati-hati. Ada bahan peledak. Ayahku rela mati daripada jadi budak negeri asing. Tanah air tetap tidak akan menyerahkan sejengkal pun. Tanah air tetap tak menyerahkan sebidang. Tanah air tetap tidak akan menyerahkan sejengkal pun. Oh, perang. Anak-anak, jalan hidup perlahan. Jalan! Kenapa kalian tetap mempertahankan tanah ini meski pemerintah tak peduli? Oke, ini. Semua yang berusia di atas 50 keluar. Orang di atas 50 tahun, maju. Joe, umur kita sudah tua. Bisa memberi harapan bagi anak muda. Mati pun ada artinya. Mati pun ada artinya. Terima kasih. Pengkhianat perang harus dihukum mati. Tuh! Aku pakai darah mereka. Jangan kita pasukan Bei Huang. Jalannya tidak panjang. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Bertarung. Jangan menyerah. Tidak boleh menyerah. Bertarung. Jangan menyerah. Tidak boleh menyerah. Kita boleh bertarung. Tapi tidak boleh menyerah. Yes. Jenderal Barat adalah Jenderal Ji. Jenderal Ji datang. Kita selamat. Pria Huasia, ikut aku bertempur. Jilin. Dia Jenderal Jilin. Apakah Helian Ying sudah menaklukkan kota Moyu? Belum. Jenderal Helian Ying tembus gerbang kota, tapi disergap oleh seorang jenderal wanita berjubah putih dan kepalanya dipenggal. Jenderal wanita berjubah putih. Apakah itu dia? Jenderal besar dan guru terkenal. Semua pasukan menghindari jubah putih. Negara Dacia kehilangan Jili.
Pasukan berkuda Mobei berani datang ke sini. Dia kembali. Jenderal, apa kita lakukan? Mundur. Kita belum bisa melawan Jili. Kita menang! Mau dipertahankan! Bertahan! Pasukan kerajaan yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas wilayah ini. Kaisar dengar, kota mau dikepung, kirimku bawa bantuan pasukan. Tidak disangka bertemu Jenderal Ji di sini. Kebetulan ya. Kalau menunggu pasukan dari istana, semua sudah terlambat. Tanpa Jenderal Ji, kota Moyo pasti sudah hancur. Apa hebatnya pasukan istana? Berani ganggu Jenderal Ji. Aku lawan kamu. Kota Moyu sudah aman? Ada petunjuk lain? Kami salah paham Jenderal Ji. Kaisar dibutakan orang jahat, lalu menuduhnya. Sekarang, jelas, Kaisar khusus memulihkan nama dan kehormatan keluarga Ji. Semoga Jenderal tetap membela tanah Daxia dan melawan Bei Huang. Terimalah hadiah perak ini, Jenderal. Saat butuh, kalian seperti anjing peliharaan. Tapi dulu bagaimana kalian perlakukan Jenderal? Jenderal tahu kemana melangkah. Hidupku milik Jenderal. Kemanapun Jenderal perintah, pasti kulaksanakan. Jenderal, maksudmu apa? Kota Moyu tidak terima. Ini hadiah dari Kaisar. Sampaikan pada Kaisar, Jili akan terus melawan Bei Huang dan mengusir mereka dari Daxia. Bertarung demi rakyat dunia. Jenderal Ji, jangan khawatir. Kami akan menjaga Ning. Jenderal, saya juga ingin ikut ke medan perang. Tidak bisa. Kalian harus tetap di sini melindungi kota Moyu. Hanya dengan melindungi warga kota Moyu, prajurit di garis depan bisa bertempur tanpa khawatir. Kenapa berperang? Bukankah untuk melindungi keluarga kita? Sebagian besar kota di perbatasan Xia telah dikuasai oleh Bei Huang. Sekarang, kita dekat dengan pasukan elit Huyan Li, tapi jika kita menyerang sembarangan, mereka bisa dengan mudah menyerang balik. Maksud Jenderal? Jenderal Ji memanggilmu ke sana. Apa? Jenderal Ji mengizinkan saya masuk barak. Mengapa begini? Jenderal, semua sudah siap. Maju! Tuan Han, apa yang ingin Anda lakukan? Jiling gabung Bei Huang. Sembunyikan mata-mata. Berniat memberontak. Tangkap mereka. Aku sudah tahu orang-orang ini punya niat jahat. Siapapun yang berani melawan Jenderal Ji hari ini, aku akan bertarung mati-matian. Jenderal, mereka sudah menangkap Aning. Orang ini adalah mata-mata utara yang menyusup bertahan-tahan di pasukanmu. Jiling, masih ada yang ingin kau katakan? Aku prajurit utara yang kabur, tapi Wan Yang lain membunuh istri dan anakku. Sudah menampungku. Hingga belum pernah berkhianat. Jenderal Ji, jika kau mau menyerah tanpa perlawanan sama sekali, aku bisa menjamin bahwa anak perempuanmu akan tetap utuh tanpa... Lepaskan dia. Saya mengaku. Jenderal Ji. Jenderal Ji begitu percaya pada kalian. Tanpa Jenderal Ji, kota Moyu sudah lama jatuh ke Honggo. Sekarang kalian menghancurkan sekutu. Tidak takut karma? Sebenarnya, dibanding Bei Huang, Yang Mulia paling takut pada Jenderal Ji. Lagi pula, beberapa kota sudah cukup bagi orang barbar itu. Tapi Jenderal, selama Anda masih ada, Yang Mulia akan cemas kekuasaan bisa beralih. Orang-orang
Segera tangkap pengkhianat yang durhaka ini. Siapa berani? Jenderal Ji, inilah nasib jika terlalu berpuasa. Kalau ingin putri satu-satunya selamat, lebih baik menyerah. Kalau tidak, akan mati sial-sial seperti Jenderal Lin yang tak terpuaskan. Hahaha, hahaha. Betapa menyedihkan nasibnya yang tak... Jenderal Ji, sudah pikir di belakangku ada pasukan pengawal kerajaan jauh lebih hebat dari tentaramu, 10 kali lebih kuat. Kalau ingin anakku selamat, tukar nyawamu. Hahaha. Haha. Jenderal Ji, setelah kau mati, mereka tak perlu menanggung dosa pemberontakan. Soal putri kesayanganmu, haha. Asalkan dia patuh, dia juga bisa hidup. Hehehe. Aku akan membawa Aning menjauh dari kericuhan. Awalnya aku pikir jika aku tak menonjol, aku bisa melindunginya. Hari ini, aku baru sadar. Jili tak bisa melindungi siapapun, si Gandang. Kalau aku mati, titipkan anakku padamu. Ajari dia ilmu pedang, biar hidupnya damai. Jenderal Ji, Ajuan! aku datang untuk menemanimu di sini. Meskipun dunia ini kadang terasa dingin dan sendirian, Saya hormat kepada Jenderal Ji. Jenderal Ji Jenny. Tadi saya kurang sopan. Lizzie, apa yang kamu lakukan? Bertahun-tahun, Kaisar melindungi Kasim. Memotong gaji tentara, membunuh setia. Tidak peduli prajurit, kami tidak tahan. Kami bergabung untuk melindungi keluarga dan kedamaian negeri. Bukan untuk melawan sesama sendiri. Saya dengar Jenderal Ji mencintai rakyat dan setia pada negara. Saya ingin ikut jenderal. Saya jamin dengan nyawa saya. 70.000 tentara Jin siap mengikuti perintah jenderal. Pimpin kami menaklukkan Bewang dan bangkitkan negara. Kembalikan kedamaian. Pimpin kami untuk itu. Kalian memberontak. Kamu bangun. Ayo. Berani menyakiti putriku, layak mati. Saya kehilangan akal. Tidak hormat pada jenderal. Jangan berdalih. Saya sekarang mengerti. Jenderal Ji didukung rakyat. Takdir tak bisa dilawan. Ampuni saya, jenderal. Saat Kaisar sedang berdamai dengan pemimpin Bei Huang di barak. Saya bersedia jadi mata dan telinga jenderal, mengumpulkan informasi militer. Mohon jenderal ampunkan saya. Selamatkan hidup saya. Ampuni saya. Tembak. Mati. Saya akan masuk ke barak sendiri. Baik Mei Huang maupun Kaisar, tidak peduli siapa mereka sebenarnya atau apa. Tanah air tetap utuh. Tak diserahkan. Tanah air tetap tak diserahkan. Pasukan kavaleri Jili lewat. Musuh utara ketakutan lari tanpa perlawanan. Pasukan langsung menyerang pusat utara. Apa? Kamu bilang Jili sudah mendekati Sungai Kuning. Dalam 2 minggu dapat menembus pertahanan utara? Ya, benar. Kalian biar. Tidak ada gunanya bicara lagi. Segera berangkat ke Jin. Huyan Li hanya pamer di depan kita. Lalu, harus bagaimana? Tenang, Paduka. Kita punya kartu Ningyuan. Jining pasti tunduk. Jenderal, setelah melewati kota Qingyang, di depan adalah Sungai Kuning.
Perintahkan semua pasukan istirahat 1 hari. Jangan ganggu warga. Jenderal Ji terkenal, karena Daxia pasti segera kembali. Jika ada yang perlu saya lakukan, silakan perintahkan. Terima kasih, Bupati. Sekarang perang di mana-mana. Bagaimana kehidupan rakyat? Ini... Ayo Tuan. Ada perkelahian lagi di tambang. Masalah kecil sepele seperti ini sungguh tidak perlu merepotkan Jenderal Ji yang sibuk. Pergi dari sini sekarang juga. Susah! Tuh. Mengapa warga desa bertengkar? Mengapa pihak berwenang tidak menindak? Tidak bisa ditangani. Wilayah ini di tepi Sungai Kuning, medan sulit, sering konflik. Beberapa hari lalu, warga desa temukan tambang perak. Desa lain ingin menambah. Pertarungan sengit sampai pejabat takut campur tangan. Begitu nekat di medan perang, pasti kalah tanpa keberanian. Kamu keluar. Kalian ini pembangkang. Ini Jenderal Jili. Mundur sekarang. Jenderal Jili yang mengusir Huamen dan menjaga perbatasan. Tanaki, naik subur, sebaiknya untuk bertani. Mengapa kalian bertarung hanya karena satu tambang? Jenderal, desa kami terletak di tepi Sungai Kuning, bergantung pada bertani untuk hidup. Pemerintah memungut pajak hasil panen hingga 80%, hasil panen setahun pun habis. Jika ingin bertahan, kami harus menambang. Kalau desa sebelah merebut, bagaimana kami hidup? Pajak 80%. Itu aturan dari Departemen Keuangan. Katanya untuk dana militer. Mulai hari ini, pajak dipotong setengah, sisa hasil panen dibagikan kepada orang tua dan lemah. Siapapun yang menindas. Kalian dengar? Kami adalah pasukan Qi. Kami datang untuk merekrut prajurit dan melawan suku liar. Hanya orang bodoh yang mau jadi tentara. Kaki kakekku cacat karena perang untuk pemerintah dan uang kompensasinya pun dikorupsi. Disiplin pasukan Qi ketat. Tidak pernah merugikan rakyat atau prajurit. Hari ini pajak kalian dipotong setengah. Itu berkat bantuan Jenderal Ji. Pejabat sama saja. Hari ini potong pajak, besok naik ganda. Niat dia apa? Perang tak selesai. Kita pergi. Kabupaten sebelah. Pasti rebut tambang kita. Mereka sudah bersekongkol. Kamu ngomong apa sih? Mau pukul aku juga? Ayo lihat. Inilah pasukan Ji dari rakyat Zhongji. Jenderal, ada masalah. Dice berkelahi dengan warga desa. Kalian sudah punya tentara. Kenapa tetap merekrut di desa kami? Karena kalian hebat. Bertarung. Kalau begitu, kenapa saling bertengkar di sini? Kenapa tidak lawan suku Huo? Ayo kita bertarung. Kalau aku menang, kamu menurut. Kalau kalah, kamu pulang. Hongmen, datang. Prajurit Ji segera menyerang. Ikat mereka di garis depan sebagai tameng. Berhenti. Celaka. Tanpa Jenderal Ji di sini, aku tak bisa melindungi para warga sendirian. Berani sekali. Ini wilayah prajurit Ji. Masih sempat lari sekarang. Jenderal Ji datang. Kalian pasti tertangkap. Jangan pura-pura menakuti. Prajurit Li hanya berharga di sini. Sudah jauh. Ikat mereka. Warga saja. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Saya ingin merekrut tentara di tempat untuk memperkuat pasukan keluarga Qi. Jenderal Qi, jika bukan karena saudara ini tadi, desa kami pasti sudah diserang lagi oleh orang Beihua. Saudara, maaf, tadi saya berkata terlalu keras. Keluarga Qi memang bertarung demi rakyat. Kami bukan tidak mau bergabung, tapi sebelumnya sudah ada tentara merekrut di desa kami. Mereka selalu menjadikan kami sasaran hidup orang utara. Tidak pernah melindungi kami. Jika Anda bersedia, kami ingin bergabung jadi prajurit untuk membela negeri. Jenderal, terimalah mereka. Meyakinkan mereka sungguh sulit. Tapi tujuan saya ke sini adalah menyelamatkan Lin Yuan. Orang Beihuang kejam, Kaisar licik. Saya tidak mau warga desa terjebak bahaya bersama saya. Selama orang Beihuang belum hilang, rakyat akan tenang. Kami tidak takut bahaya. Kami hanya ingin punya pemimpin yang setia. Mohon diterima, Jenderal. Karena semua ingin ikut pasukan Ji. Saya Jili
berjanji di sini. Sebagai pemimpin, saya akan selalu bersama para prajurit saya. Berbagi suka dan duka bersama. Karena persahabatan sejati tidak hanya Jiri dan pasukannya bergerak siang malam. Kota-kota membekal gerbang atau bertempur. Jiri mengangkat raja, maju tanpa hambatan. Pasukan semakin besar, menyeberangi Sungai Kuning, bergerak menuju gerbang Yumen, mendekati markas utama, Bei Huang. Jenderal, menurut laporan rahasia, pemimpin utara, Hu Yanlai, dan pasukannya bersembunyi di sini. Tapi tak ada tanda-tanda pasukan di sini. Apakah mereka ingin menipu kita dengan strategi kota kosong? Berhenti. Sedang apa? Anda, Jenderal Ji. Ja, saya putra tukang jagal di kota ini. Setahun lalu, prajurit Bei Huang memaksa semua pria di kota jadi tentara. Semuanya gugur. Hanya saya yang tersisa. Semua senang mendengar Anda datang dan meminta saya menjemput Anda ke kota. Orang Bei Huang mana? Mereka dengar pasukan Ji sangat kuat. Jadi, mereka sangat takut. Mereka menculik kaisar dan melarikan diri pada malam hari. Sekarang di kota tidak ada satu prajurit pun. Jenderal Ji, saya ingin memberikan hadiah untuk Anda. Ya. Aku punya hadiah untukmu. Andai bukan karena utara belum aman, Jenderal Ji pasti sudah mati. Semua tahu kehebatan Jilin. Tidak ada lagi yang menghormati kaisar seperti aku. Kesalahanmu adalah berbakat sebagai jenderal. Tapi kau seorang wanita. Mereka pikir kerajaanku bergantung pada seorang perempuan. Aku ingin kau mati. Aku juga ingin kau dicap pengkhianat selamanya. Fana, lepaskan Fana. Suamiku. Kaisar Daxia ingkar janji. Dia tak layak kau setia. Jangan pimpin pasukan lagi. Besarkan anak. Hiduplah. Biasa saja. Haha, Jenderal Ji. Semoga sehat selalu. Kamu licik. Hari ini, kalian semua akan musnah. Inilah kekuatan kebaikan. Kejahatan pasti kalah. Kekuatan kaisar sudah habis. Jangan sia-siakan perjuangan. Jili, jangan cepat bangga. Pikirkan Ling Yuan yang menentang pemerintah. Ada akhir yang baik. Jili. Ni. Mengapa tidak berlutut saat melihatku? Aku hanya berlutut pada langit, bumi dan orang tua, bukan pada pendosa. Berani melawan perintah, berkhianat pada negara, layak dihukum mati. Tapi jika kamu menyerah hari ini, mungkin aku bisa ampuni nyawamu. Aku sudah pernah mati sekali. Kini, giliranmu. Jili, keluargamu dikenal setia dan berani. Apakah kamu ingin jadi orang yang membunuh raja dan melawan atasan? Kami setia pada negara dan rakyat.
pada musim semi tahun ke-6 Yongchang demi membangun pavilion. Ambil dana bencana Sungai Kuning. 13.000 korban bencana makan anak sendiri. Tambang perak yang runtuh. 300 penambang buku berhidup. Musuh dari Bei Huang menyerang. Banyak kota jatuh. Tapi kau malah kirim pasukan mengepung bekas bawahanku. Jadikan rakyat korban. Tanah air alat tawar-menawar. Peduli diri sendiri. Tidak peduli rakyat. Hari ini, tentara di keluargaku akan membersihkan dunia dari malapetaka sepertimu. Hahaha, Jili. Sejak dahulu, kursi naga selalu berlumuran darah. Aku kaisar. Dunia milikku. Kota dan rakyat itu tak berarti apa-apa bagiku. Kematian mereka layak terjadi. Darahmu akan menebus jiwa-jiwa yang mati tidak adil. General Ji, kau pikir aku menunggu hanya untuk menyerah padamu? Jini, lihatlah dengan seksama dan teliti siapa yang berdiri di hadapanmu ini. Ah, Yuan. Hahaha. Suasana keluarga yang hangat. Jili, jika hari ini kamu tidak menyerah, aku akan membunuhnya di tempat. Setahun lalu, kamu sudah menyebabkan kematian putra Lin Yu. Aku yang meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Apakah hari ini kamu ingin membunuhnya lagi? Ali, jangan korbankan hal besar demi aku. Bertemu lagi denganmu. Aku tak menyesal mati. Ciyo. Berhenti! Baik, asal kamu menyerah, aku akan melepaskannya. Jenderal Ji, tindakanmu menentukan hidup matinya. Aku tukar. Yuan. Baik. Aku ikuti permintaanmu. Acuan. Bagaimana? Ali, aku senang bisa bertemu lagi denganmu. Maaf, sebelumnya itu salahku. Kamu memang terakhir seperti itu, hanya setia pada rakyat, tak takut kekuasaan raja. Jaga dirimu. Aku akan mendengar kabar kemenanganmu dari alam baga. Ayah. Kumpulan orang gila. Pembunuh raja akan dikenang buruk selamanya. Biar sejarah mencatatnya. Hari ini Jiling menuntut keadilan untuk para jiwa yang mati sia-sia. Kaisar, mulai sekarang kau hanyalah seorang kriminal. Pedang ini untuk seluruh rakyat. Pedang ini untuk keluarga, Ji. Negara tak bisa sehari tanpa penguasa. Mohon Jenderal Ji naik tahta. Mohon Jenderal Ji naik tahta. Aku hanya berharap dunia damai. Jauh dari perebutan kekuasaan. Hidup bebas di bumi. Kami siap setia kepada Jenderal sampai akhir. Jenderal, ikuti kehendak rakyat. Jadikan tempat ini kerajaan. Angkat Jenderal Ji sebagai raja. Ali, ingatlah, keluarga Ji setia kepada rakyat, bukan pada tahta. 13 Taksia, Guemo, Jili jaga utara Sungai Kuning dan sebut diri raja. Dia dikenal sebagai Raja Penjaga Utara, bersaing dengan Kaisar baru Xia Wuhou. Laporkan ke Raja Utara. Xiao Wenyuan kirim 100.000 pasukan ke benteng Sungai Kuning. Sudah 15 tahun, pertempuran ini tak terhindarkan. Siapkan pasukan. Aku pimpin bertempur. Raja Utara, Anda bukan hanya pimpinan pasukan Qi, tapi juga menjaga setengah wilayah utara. Saya tidak bisa sehari tanpa raja. Mohon dipertimbangkan. Ibu, izinkan saya.
Pimpin pasukan keluarga Ji. Maju bertempur. Xie Wenyuan itu kejam dan licik. Jangan lengah. Ibu, keturunan jenderal tak akan lemah. Percayalah. Saya tidak akan mengecewakan harapan. Kemungkinan besar di posisi ini. Kabar kilat menempur 800 li. Pasukan keluarga Ji hancur. Sang putri... Tidak mungkin. Aning mengalahkan 30.000 pasukan Xia Wenyuan dalam 7 hari. Bagaimana bisa tiba-tiba kacau balau? Xia Wenyuan itu kejam dan penuh tipu muslihat. Jangan lengah. Ibu, anak perempuan jenderal, tetap hebat. Bahaya medan perang. Bukan pedang, tapi serangan dari belakang. Aning masih muda dan kurang pengalaman. Teruskan perintah, pimpin sendiri pasukan, bergerak cepat ribuan kilometer. Siap. Jenderal Ji, atau seharusnya dipanggil Raja Penjaga Utara. Dulu kemenanganmu tidak adil. Pernahkah kau berpikir, jika kita bertemu lagi di hari ini, siapa yang dulu lari tak berani bertarung di tengah malam tanpa kuito? Tak punya nyali bertarung sampai akhir. Haha, dunia ini milik pria. Kau wanita sudah lama mendapat perlakuan istimewa. Sekarang waktunya mati. Aku dan Kaisar baru membagi wilayah dengan Mohe sebagai batas. Song sudah tahu tuh. Tergantung Raja Penjaga Utara setuju atau tidak. Kau berani menolak? Serang! Kabar beredar, keluarga Qi terkenal setia. Jenderal Qi, aku akan memberimu kematian tragis. Namamu tercatat sejarah. Pengkhianat. Mengapa orang Bei Huang ada di pasukan dahsyat? Kubilang Emperor Daxia dan pemimpin kami sepakat serang 2 arah. Daxia menghalangi pasukan Zhou di depan. Pemimpin kami kirim mata berpura-pura menyerah. Raja Zhengbei pasti turun medan untuk putrinya. Saat itu pasukan elit Bei Huang menutup mundur. Kalian, ibu dan anak pasti terkepung. Pasukan Ji kuat. Daxia tak tahan. Kami Bei Huang datang bantu. Pengkhianat! Terimalah pedangku! Ibu, setelah perang ini, sisa musuh Bei Huang musnah. Pasukan elit kerajaan pun hancur. Daxia sementara aman. Selamat Raja Zhengbei atas kemenangan. Saya ada laporan putri dewasa. Pilih pasangan tepat untuk negara. Putri sudah cukup umur. Harus memilih suami yang baik untuk memperkuat negara. Aku ingin berperang, tidak mau menikah. Kita bicarakan lagi. Nanti. Raja Utara, Anda sangat disegani. Putri, anakku. Mewarisi tahta kelak. Negara tetangga selalu mengintai. Mereka mungkin akan masuk dengan alasan pernikahan aliansi. Putri belum menikah. Anda belum kalah. Ancaman ada. Anda apa? Bunuh 3 mata-mata tetangga. Pedang masih panas. Kamu mau mencoba juga? Putri, jangan lari. Saya tidak sanggup mengejar lagi. Kalau begitu, jangan kejar. Bilang ke ibu. Aku pergi mencari Fang Ying. Tunggu, Putri. Ini lukisan putra orang terkaya di dalam negeri. Saya dan Putri benar-benar jodoh. Bertemu di jalan. Menjauh. Berhenti. Putra orang terkaya di dalam negeri. Kemarin saat kencan, dia bilangin menikahiku dengan upacara mewah. Aku tanya berapa dia? Cuma militer. Ragu. Saat aku menghunus pedang, saya langsung ketakutan. Ibu, aku hanya ingin seperti Anda dan Ayah. Melindungi negara dan bertarung di medan perang. Besok 3 pertunjukan terakhir. Jika tidak ada yang menarik, maka begitu saja. Putri, ganti pakaian. Tuan muda sudah menunggu. Baik, saya pergi. Tapi, begitu... Kabarnya Putri luar biasa. Bahkan lebih kuat dari pria. Ada pembunuh. Terlambat. Hukum diri dengan pedang. Pembunuh dari utara jauh lebih ganas dari saya. Kalian sudah takut?
asap di padang pasir, sungai panjang, dan matahari terbenam. Suasana seindah ini, mari kita bersyair. Sangat elegan. Bagus sekali. Bagaimana menurut Putri? Kalian bersyair dulu untuk saya dengarkan. Wajah cantik seperti bunga, pinggang ramping seperti willow. Siap mengikuti. Wajah lembek. Saya harus beri kamu sedikit sifat maskulin. Tiba-tiba ingat, di rumah saya ada sup ayam yang sedang direbus. Saya pamit. Hei, Ampuni saya, Putri. Ayah saya yang memaksa saya datang. Saya ingin menikah dengan pahlawan sejati yang bisa menangkap pedang ini. Bukan pengecut. Baik. Kamu memang sungguhan hebat. Ning yang selalu membuatku bangga. Segera sampaikan perintah ke seluruh pengikutku. Karena aku ingin ada... Raja Jembei memerintah. Putri ingin berjuang di medan perang. Raja Jembei mencari menantu setia dan pemberani. Mahir bertaruh. Lomba jodoh. Pemenang utama bisa menikah. Ada yang mau mencoba? Putri sangat cantik, tapi terlalu kasar. Kalau bertengkar dengannya, aku pasti kalah. Putri benar-benar mulia. Sayangnya, lebih suka senjata daripada berdandan. Kalau menikah dengannya, pasti tak akan menjalankan tradisi wanita. Untung ada yang bersedia 2 pendekar. Silakan. Salah orang, bukan aku. Lomba bela diri putaran pertama dimulai. Kakak ini tampak hebat, aku mengalah. Tunggu, sebentar. Ini pertandingan 2 dari 3 babak. Putaran kedua dimulai. Harus saling menghormati. Babak ini aku beri padanya. Putaran ketiga, lomba bela diri dimulai. Pertandingan selesai. Pemenangnya telah ditentukan. Hahaha, pecundang. Petarung Jongyuan, pertarungan kalian seperti Inilah calon menantu pilihan kalian. Kudengar, Putri adalah permata bagi Raja Jinbei kalian. Kebetulan di mahkota Raja Jepang ada 107 mutiara. Pilih dia. 108. Pangeran, tidak naik bertanding. Jika utusan Jepang lebih dulu, Anda gagal menjalankan tugas meminang putri. Tidak, selesai. Ayah ingin menikahkan Putri. Aku ingin pasangan sekuat serigala betina yang bisa bersamaku menaklukkan pegunungan Helat. Mari lihat bagaimana drama hari ini berlangsung. Lapor Raja Jinbei, laporan rahasia, utusan Jepang dan Sixia sudah tiba di ibu kota hari ini. Saat pergantian kekuasaan dan situasi belum pasti, kunjungan mereka mencurigakan. Menurut saya, tujuan utama mereka bukan berkunjung, tapi mencari informasi. Hasil kompetisi perjodohan Aning. utusan Jepang dan Sixia sedang ikut turnamen bela diri. Tunggu. Siapa kamu? Aku pelayan Putri. Putri memerintah. Aturan turnamen tidak bisa diubah. Siapapun ingin menikahinya, harus melewati aku dulu. Penyakit kecil pun berani melawan. Putri bilang, calon suaminya harus pahlawan sejati, bukan pengecut. Bahkan aku pun tak bisa dikalahkan. Mengapa harus peduli padanya? Pandai sekali berbicara. Baik, aku akan ajarkan aturan pada kalian untuk Putri. Di Dongying, wanita setinggi apapun harus berlutut di kaki pria. Apalagi pelayan hina. Klien ini tidak mudah ditaklukkan. Nanti, setelah kamu dan putrimu menikah ke Dongwu, kamu akan lebih takut. Nah, Dengan kemampuan seperti ini, berani datang ke Jongyuan? Gadis kecil, perang penuh tipu daya, kamu masih terlalu polos. Menyerah sekarang. Aku akan membiarkanmu hidup. Kalahkan aku dengan kemampuanmu.
Berhenti berpura-pura. Kamu sudah kalah. Siapa kamu? Gimana, suami? Kamu pasti lelah setelah bertarung lama. Pulihkan tenaga dulu. Selesaikan dan pulang cepat. Pangeran, jangan berlarut-larut bertarung. Lepaskan! Beritahu Aning, jangan bertarung terus. Lalu, bagaimana hasil kompetisi ini? Belum cukup jelas. Waktunya sudah tiba. Hasil dari pertandingan silat untuk memilih calon suami ini adalah... Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru menentukan hasilnya. Kamu ingin menikahi siapa? Kepada Raja Jinbei, saya ingin menikah. Pipi dari sang putri ini? Serius? Kamu yakin ingin melepas keuntungan menikahi putri? Kamu salah paham. Saya hanya pengikut Tuan Muda ini. Agar dia tidak terbebani, lebih baik saya sembunyikan identitas untuk sementara. Takut kamu enggak menerima saya, Aning. Asyu, hanya seorang pengikut. Kamu mau menikahinya? Karena Putri sudah setuju bertanding, memilih jodoh, pegang janji, tak peduli status apa. Dia juga tidak menolak saya, kan? Ibu hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu mau, besok langsung menikah. Iya, Ibu. Tapi saya punya satu permintaan. Bolehkah identitas saya jangan diungkap dulu? Kalau Asyu benar layak dipercaya, saya pasti beritahu semuanya. Baik juga demikian. Pernikahan besok. Tidak heran wanita Zhongyuan dikenal cantik. Memang benar. Berarti kamu pria dari luar negeri. Saya dari Sixia. Dulu pengawal Pangeran Sixia. Pantas keahlian bela diri kamu luar biasa. Raja Sixia datang sendiri menemui Raja Jinbei. Mohon ampunan atas putra durhaka yang telah melakukan kesalahan. Pangeran. Oh, pangeran yang mulia. Apa pangeran lakukan sampai membuat raja turun tangan meminta maaf? 15 tahun lalu, saya ditangkap hidup-hidup oleh musuh dari Pekwa. Saat hidup terancam, jenderal wanita datang berperang. Minum, sekarang dia menjadi orang Jinbei yang kuasai setengah Daxia. Kutegaskanmu minta sarannya. Membalas jasa. Lalu, penyerahan Qin ini memengaruhi nasib negara Sixia. Tidak boleh ada kesalahan. Pangeran sangat membutuhkan saya. Saya harus pergi sekarang. Aning, tunggu saya kembali. Putri, utusan dari Jepang salah menculik seorang pelayan. Mengira itu Anda, pengejar mengepung penginapan. Dia diculik karena saya. Saya akan menyelamatkannya. Sekarang pergi ke penginapan Sixia. Mengapa ke penginapan Sixia? Jawab Putri. Utusan Jepang ingin menuduh Pangeran Sixia atas penculikan itu. Jadi, mereka menyamar sebagai orang Sixia. Setelah menyandera prajurit, mereka bersembunyi di sana. Aksiu pasti sedang menemani Pangeran Sixia untuk pergi ke istana kerajaan. Dan dia tentunya akan baik-baik saja tanpa ada masalah apapun. Seorang pengawal dan seorang pelayan mau membunuhku. Kenapa orang Jepang yang seperti Pastor itu juga di sini? Kudengar utusan Jepang telah menculik prajurit Raja Jinbei, tapi malah ke tempat persinggahan kita di Sixia. Jangan bergerak, akan kubunuh dia. Pangeran, Anda sudah menolak putri. Kenapa masih membantu? Takut kita jadi terlibat. Bertemu.
Selamatkan. Dialah yang dipanggil. Karena semua sudah selesai, mari pulang. Baik. Putri, saya pamit. Oh, ternyata anakku memohon pada Putri Oning. Benar-benar jodoh yang cocok. Malam indah sangat berharga. Mengapa kamu memakai gaun putri? Tentu saja untuk menarik perhatian orang Jepang bagi Putri. Kamu sendiri, mengapa kamu mengenakan pakaian Pangeran Sixia? Untuk menggantikan pangeran dipukul. Sudah malam. Saya mandi lalu tidur. Cerita indah, lahir dari kompetisi, memperebutkan jodoh ini. Dulu belum sempat membalas budi penyelamat nyawa. Sekarang Putri berkenan pada anak saya. Western Xia ingin menjalin persahabatan abadi dengan Raja Jinbei. Saya tidak menyembunyikan identitas. Niat menikah saya tulus. Aktrisannya Putri memang lebih unggul. Sama saja. Bawahan pangeran juga memerankan dengan baik. Jika menang, kita berdua, anak-anak di perbatasan, harus bisa baca tulis